我的身份你应该早就猜到了。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa dan tak lain, kalau untuk hari ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Yishi Tuzun. Seperti biasa, ini akanlah digabungkan menjadi 2 episode dalam satu video. Karena waktunya tidaklah sempat ya guys. Terlebih juga untuk hari ini saja sudah terlihat Mimin tidaklah sempat. Ya alasannya ada beberapa urusan yang haruslah diselesaikan hingga beberapa bulan ke depan ya guys. Dan mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Serangan dari belakang yang telah berhasil ditahan oleh Lin Yun ternyata itu berasal dari kakaknya Lin Yan yang bernama Lin Jiusan. Dan di sini mereka berdua meminta maaf atas kejadiannya, serta juga untuk Lin Yun tidak begitu mempermasalahkan, sembari memperkenalkan dirinya sebagai Zhong Yun Xiao. Buset, namanya jauh banget ya penyamarannya. Sayangnya mereka berdua ini tidaklah mudah untuk dibodohi, karena mereka berdua tidaklah pernah mendengar nama tersebut, sehingga mereka berdua langsung memperkenalkan diri kalau mereka ini berasal dari ahli eksternal dari sekte pedang Lin Xiao. Setelahnya, Lin Jiusan langsunglah memberikan rumput sebagai kunci agarlah mereka bisa mencapai ke puncak. Di sini, Lin Yun menjadi begitu sangatlah tertarik kepada Jiusan sebab dia begitu sangatlah baik hati serta juga begitu sangatlah cantik. Berbeda dengan adiknya yang begitu sangatlah polos. Dia pun kembali mempertanyakan mengapa seperti dirinya yang berasal dari keluarga Lin sebagai keluarga terhebat memberikan ini kepada dirinya. Padahal mereka bisa bergabung untuklah bekerja sama dan mengalahkan dirinya. Jiusan hanyalah menjawab kalau dia melakukan semua ini ataslah keadilan, sebab mereka telah dikalahkan dengan begitu mudah olehnya. Jadi untuk rumput tersebut memang menjadi miliknya, bukanlah menjadi milik mereka. Lantas Lin Yun berterima kasih dan langsunglah mengambilnya. Beruntung saja Lin Yun bukanlah pria yang begitu serakah, karena mereka ini hanya memerlukan 1 daun saja agarlah bisa mencapai ke puncak. Dan kebetulan mereka mendapati rumput tersebut dengan begitu utuh. Dan Lin Yun hanyalah memotong salah satu daun di sana, sisanya dikembalikan kepada mereka berempat. Maka dengan begini tidak ada yang dirugikan sama sekali. Dan pastinya mereka berlima ini sudahlah pasti akan bisa naik ke tingkat kedua. Sementara itu untuk 3 tetua ini, yaitu tetua Lo Feng, tetua Bai Ting, dan juga tetua Jian Feng. Di mana untuk tetua Lo Feng dan juga tetua Bai Ting memiliki jagoan mereka masing-masing. Contohnya untuk tetua Bai Ting, ia sudah pasti yaitu Zhu Hao. Sedangkan untuk tetua Lo Feng, ya sudah pasti untuklah Lin Yun. Di sana mereka berdua salinglah membicarakan tentang kemampuan mereka berdua. Contohnya seperti tetua Lo Feng memberitahu kepada tetua Bai Ting untuklah berhati-hati. Karena untuk Lin Yun barusan saja telah menghabisi nyawa dari tetua darah tulang. Maka persekutuan aliansi ini akanlah menjadi begitu sangatlah mencekam. Tetapi juga bagi tetua Bai Ting, kalau Zhu Hao memiliki kemampuan berpedang yang begitu sangatlah bagus, sudah pasti kalau Lin Yun akanlah dikalahkan oleh dirinya dengan begitu mudah. Sementara itu ya untuk tetua Jian Feng hanya bisa geleng-geleng kepala karena dia tidak mempunyai jagoannya sama sekali. Sampai-sampai perdebatan mereka berdua malah berujung taruhan. Tetua Lo Feng langsunglah bertaruh 100 pil sakti giok atas kemenangan dari Lin Yun. Begitu juga dengan tetua Bai Ting. Dan mereka berdua pun langsunglah mempertanyakan kepada tetua Jian Feng apakah dia juga akanlah ikut berpartisipasi dalam taruhan tersebut. Dan ketika tetua Jian Feng melihat mereka berdua, tampangnya begitu sangatlah serius. Dia meyakinkan kalau mereka berdua sama sekali tidaklah bisa disinggung. Maka lebih baik dia sama sekali tidaklah ikut dalam semua ini. Lalu tidak lama dari itu juga ada salah satu murid yang langsunglah memberitahu ada salah satu peserta yang sudahlah berada di peringkat pertama. Di mana dia telah berhasil untuklah memurnikan rumput Jian Huang. Dan mereka berdua langsunglah menyebut nama Zhu Hao dan juga Lin Yun. Sayangnya untuk saat ini Lin Yun sedanglah menyamar menjadi Zhong Yun Xiao.
Dan peringkat pertamanya adalah dia sendiri guys. Terlebih juga untuk saat ini, Lin Yun telah melewati larangan serta masuk ke dalam makam pedang. Lantas untuk tetua Baiting kembali mempertanyakan kepada tetua Lo Feng dan juga Jian Feng, apakah mereka berdua pernah mendengar nama anak satu ini? Sayangnya mereka juga sama sekali tidaklah tahu. Dan mereka malah berpikir kemungkinan saja itu adalah salah satu murid yang sama sekali tidaklah diketahui oleh mereka. Namun ketika dalam ujian ini, dia terobsesi dengan salah satu seni bela diri yang begitu luar biasa. Maka dari itulah dia keluar untuk memperlihatkan reputasinya, atau biasa disebut sebagai seekor kuda hitam. Sementara itu untuk Lin Yan, Lin Chusan, dan juga Lin Yun, kenapa namanya semuanya Lin ya? Mereka sudahlah berada di tingkat kedua ataupun level kedua. Ditambah mereka juga telah bertemu dengan para seniornya sebagai penguji mereka di level kedua ini. Dan mereka pun langsunglah membuat sebuah formasi kurungan serta diberitahu jika mereka bertiga bisa keluar dari formasi ini, maka mereka akanlah berhak memasuki babak final. Tidak sampai di situ juga, kalau formasi ini akanlah terus menyerang dan menyerang yang membuat mereka akanlah kewalahan. Dan Lin Yun pun langsunglah turun tangan dengan cara mengeluarkan segel penakluk iblis ataupun tinju penakluk iblis. Dengan serangan tersebut, Lin Yan langsunglah mengetahui kalau dia ini bukanlah Zhong Yunxiao, melainkan dia adalah Lin Yun. Mendengar itu, Lin Chusan pun langsunglah menutup mulutnya. Sepertinya untuk Chusan telah mengetahui sebelum-sebelumnya ya, hanya saja dia memang sebagai wanita yang bisa jaga rahasia guys. Tetapi untuk para senior di sana langsunglah mendengar ucapan dari Lin Yan kalau yang berada depan mereka ini adalah Lin Yun. Sehingga para senior tersebut pun mencoba untuklah meremehkannya. Sebab dengan tinju segel penakluk iblis sama sekali tidak akanlah berguna untuklah menghancurkan formasi pedang mereka. Dan tidak disangka-sangka kalau Lin Yun ternyata malah mencoba untuklah memakai topeng dan menyembunyikan identitasnya. Dan para seniornya langsunglah keceplosan. Pantas saja untuk persekutuan ataupun aliansi Junji sama sekali tidaklah menemukan keberadaannya. Lantas Lin Yun pun sudahlah mengetahui kalau semua ini perbuatan dari Wang Rong. Dia sangatlah tahu kalau pertempuran aliansi ini memang ditargetkan untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi juga untuk para seniornya tidaklah begitu peduli karena mereka juga berada di tangannya Wang Rong dan mereka ditugaskan untuklah menjaga level 2. Ya sudah pasti untuk semua penguji di sini dan juga peserta di sini berasal dari anggota aliansi Junji. Ya elah. Dari sinilah Lin Yun sudah menyimpulkan kalau memang mereka semua telah memutuskan untuklah menghabisi nyawanya. Maka dia juga akanlah membela diri dan jangan salahkan dirinya jika mereka akanlah terluka parah ataupun meninggal dunia di dalam pertempuran aliansi ini. Lantas, 4 senior ini pun langsunglah tertawa keras karena dia sudah terperangkap dengan formasi pedang milik mereka. Jadi sangatlah mustahil untuk menghancurkannya. Dan Lin Yun mencoba untuklah menerjang dengan tinjunya kembali. Dan benar saja itu sama sekali tidaklah begitu berdampak. Dan salah satu dari mereka berkata, dia yang baru saja mencapai tahap 5 alam Suanji inginlah menerobos formasi pedang milik mereka. Itu sangatlah mustahil. Lalu untuk para senior di sana meminta maaf kepada Lin Yan dan juga Lin Chusan karena mereka juga haruslah terlibat. Dan Lin Yun tidaklah mau melewatkan mereka berdua. Bahkan dia menantang kepada para seniornya, keluarkanlah mereka berdua dari formasi ini dan dia tidak akanlah melarikan diri. Karena semua masalah ini antara dia dengan keluarga Wang. Lantas para senior juga sama sekali tidaklah bisa menyakiti keluarga Lin. Jika keluarga Lin terlibat dari semua ini, maka keluarga Wang dengan keluarga Lin akanlah bermusuhan. Dan ujung-ujungnya mereka lah yang akan dimarahi oleh Wang Rong. Sehingga mereka semua pun mencoba mempercayainya dan langsunglah menghilangkan formasinya guys. Waduh, kok malah begini? Dan akhirnya Lin Chusan dan juga Lin Yan langsunglah keluar dari formasi tersebut dan mencapai ke level 3 atau babak final.
Setelahnya, formasi pedang pun langsunglah kembali aktif, yang membuat Lin Yun haruslah terperangkap kembali. Padahal mah bisa aja ya langsung menerjang dan menghabisi mereka berempat, sudahlah selesai guys. Tetapi Lin Yun adalah seorang pria sejati, tidak akanlah pernah untuklah mengingkari janjinya. Lantas pertarungan mereka pun langsunglah dimulai, yang dimana formasi pedang ini mengeluarkan ribuan pedang dalam jumlah yang begitu banyak, dan juga Lin Yun mengeluarkan pedang kayunya yang membuat pertarungan mereka tidak lagi bisa untuklah dihindari. Sayangnya ribuan pedang tersebut berhasillah dihindari dengan kecepatan dari Lin Yun, membuat mereka bertiga menjadi begitu terkejut. Bagaimana bisa Lin Yun mempunyai sebuah kemampuan aura pedang? Alhasil, mereka bertiga pun langsunglah menarik formasi tersebut dan dijadikan menjadi satu pedang yang begitu besar serta mengarah kepadanya. Dengan begitu santai, Lin Yun langsunglah merasakan aura pedang dari mereka bertiga dan menerjang dengan begitu sangatlah cepat yang membuat mereka bertiga pun langsunglah membeku total. Dan juga kita diperlihatkan untuk Zhu Hao telah berhasil untuklah menumbangkan dari beberapa peserta di sana. Dan dia juga merasakan aura pedang milik dari Lin Yun telah menyebar luas. Dia langsung memujinya kalau aura pedang ini benar-benar begitu sangatlah kuat. Tetapi dia sama sekali tidaklah tahu dari mana asal aura ini berada. Kembali kepada Lin Yun yang telah berhasil untuklah menumbangkan mereka bertiga, bukan berarti membuat mereka meninggal ya. Lalu Lin Yan mempertanyakan kepada Lin Yun bagaimana bisa dia menjadi begitu sangatlah kuat. Dan Lin Yun mencoba untuklah mengcopy paste kata-kata dari Lin Yan yang sebelumnya dia ucapkan, lihatlah dirinya. Sedangkan untuk Lin Chuxian, dia menjadi begitu sangatlah tertarik kepada Lin Yun atau ada sedikit benih-benih cinta kepadanya guys. Karena untuk kemampuan dari Lin Yun begitu sangatlah luar biasa. Dan dia langsunglah mengucapkan, jika suatu saat nanti mereka bertemu lagi, maka izinkan dia untuklah belajar ilmu pedang dengan dirinya. Dan Lin Yun langsunglah mengiyakannya. Tetapi untuk saat ini mereka haruslah fokus dengan pertempuran aliansi ini. Dan di depan mereka ini ada sebuah portal untuklah memasuki makam pedang. Tetapi Lin Chuxian langsunglah mengaku kalau kemampuan dia masihlah belum begitu cukup. Jadi mereka berdua telah sadar diri akan kemampuan mereka. Dan untuk makam pedang ini lebih cocok kepada Lin Yun. Dan mereka pun langsunglah mengundurkan diri ataupun menyerah dari pertempuran ini. Dan kita pun bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan ya guys. Kalau ada waktu sih pengennya satu episode satu video, agarlah tidak lupa dengan alur ceritanya. Di sini aja sebenarnya Mimin lupa bagaimana dengan pertempuran aliansi guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oh硬，我的身份你应该早就猜到了。